Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Oke, kita tidak mau macam-macam. Oke, kita lanjut aja karena waktunya. Oke, kita buka firman Tuhan kita dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai 8. Firman ini sudah pernah saya hari Rabu, saya ingat jelas sekali sudah pernah di-sharing oleh hamba Tuhan Pastor Nino, ya, tapi saya tanya dia, sudah lama katanya. Oh, sudah lama, jadi kita mari-mari ingat kembali. Oke, kita baca, saudara. Saudara boleh baca juga kalau ada di situ. Oke. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak duri, bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin, saudara. Saudara, kalau kita mau bicara tentang berkat dan kutuk, kadang-kadang orang nggak suka, ya saudara. Ya, seperti ngomong tentang kematian, apakah ya masuk neraka atau masuk surga, orang-orang nggak suka, saudara. Tetapi ini penting sekali, saudara. Saudara tahu dunia sekarang dalam keadaan yang tidak bagus dan makin buruk, saudara. Peperangan di mana-mana, oke, saudara. Pembunuhan di mana-mana, saudara. Penganiayaan di mana-mana. Pokoknya dunia ini sudah bejat, saudara. Dan firman Tuhan katakan kalau dunia ini akan binasa, ya. Tapi kita yang tinggal, ya, bersama-sama dengan Tuhan, kita akan diselamatkan Tuhan. Makanya kita mau belajar dalam keadaan tertekan. Ini bukan di dunia saja, kita sesama manusia, saudara, ada juga persoalan-persoalan, saudara. Oke, ada juga menghadapi pergumulan, tekanan, dan pokoknya keributan, percekcokan apa saja, saudara. Tetapi sama juga firman Tuhan ini, bukan saja Yeremia tegur kepada kepada Yehuda yang sudah berontak terhadap Tuhan, yang sudah jauh daripada Tuhan, hidup di dalam dosa, bukan. Untuk saudara dan saya, ya, kita ini masih hidup dan kita butuh. Kita tahu keadaan-keadaan ini, saudara, bisa bikin kita jatuh, bisa bikin kita itu sampai tinggalkan Tuhan, bikin buat kita ini sampai pokoknya apa? Seakan-akan sudah tak punya Tuhan. Hidup bergantung kepada manusia, bergantung kepada diri sendiri, maunya menang diri sendiri. Oke, saudara. Jadi kita itu mesti hati-hati, saudara. Saudara masih ingat, kita ini tidak sering, saudara ini pasti ingat. Om John sebelum pulang, khotbah Om John apa? Come on. Saudara lupa. Oke. Khotbah Om John itu dari 1 Korintus pasal 6 ayat 7, saudara. Dan adik saya pendeta di Pasirian, dia masih sampai sekarang sudah 11 tahun juga, hampir 11 tahun, dia bilang dia tetap ingat firman ini, dan dia sering berkhotbah tentang ini supaya jemaat bisa sadar. Saya cuma ini tidak termasuk di situ, tapi saya cuma mau kasih tahu saja, saudara. Makanya susah kalau kita mau sharing firman Tuhan, terus saya mesti kasih masuk ayat-ayatnya, saya kasih di PowerPoint-nya. Tetapi itu menantu, cuma menantu di mana menantu? Tanya aja menantu, itu selalu bilang, pokoknya tengah malam itu sedikit. Nah, saya baca ini ayat supaya saudara dengar baik-baik.
Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagimu. Jadi saudara, kita ini semua, kalau saja ada percekcokan, pokoknya tidak akor, beribut sini sana. Seperti dunia ini berperang, itu semua itu kan begitu saudara. Semua itu kekalahan, maksudnya semua itu sudah keluar dari Tuhan. Semua itu sudah jatuh di dalam dosa. Sudah tidak ada Tuhan. Begitu juga jaga dengan kehidupan kita. Jadi ini teguran buat kita. Dia bilang, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Tidak lebih suka. Tidak ada yang suka kan? Tidak ada yang suka. Tidak adil. Tidak ada. Lu bikin sakit hati saya mesti balas. Ya kan? Tidak ada. Makanya terjadi peperangan, ya kan? Negara-negara tidak ada yang mau ngalah, tidak ada yang mau dirugikan, begitu, Dan dia bilang, mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tidak adil, dirugikan, menyakiti, Ini, jadi susah, saudara. Kita semua mengalami, saudara. Saya rasa kita semua ini anak-anak Tuhan harus diproses Tuhan, dan Tuhan izinkan semua ini terjadi supaya kita bisa berdiri teguh, tetap mencari Tuhan. Tetap kita bisa salah, semua orang juga salah, tapi kita kembali datang di Tuhan, ya, supaya Tuhan yang bisa membalut kita. Kalau saja dunia ini, semua negara-negara ini percaya Tuhan dan taat kepada Tuhan, pasti tidak ada terjadi begini-begini. Nah, betul? Karena dunia ini kan semua percaya Tuhan. Jadi begitu, tidak bisa tahan. Tapi kita yang ada di sini, saudara, ya, firman Tuhan ini mengingatkan kita, ingatkan kita, menasihati kita, supaya kita yang ada di sini ini kita hidup hati-hati. Mau menyenangkan Tuhan, mau apa itu dibilang, memuliakan Tuhan, mau bersyukur sama Tuhan, bukan dengan ini, tapi dengan kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, kita bisa salah, tapi kita harus kembali ke Tuhan, dan Tuhan membenarkan. Nah, jadi kehidupan ini saudara tahu di dalam hidup tadi sudah bilang kan, ada kutuk, ada berkat. Nah, hidup ini cuma dua pilihan. Setuju apa tidak setuju, saudara? Nanti saudara kalau tidak setuju, jangan ngomong di belakang. Sering orang suka ngomong di belakang, katanya, ya ini kalau khotbahnya kok mati-mati, kutuk, berkat, segala macam, ya. Mereka mau berkat-berkat saja. No. Saudara percaya kalau tahun berapa masih di Kingsford kita sudah pernah khotbah ini saya, tahun 2000 lebih, kalau ya 2000 berapa itu, sebelum 2000, sebelum kita pindah, ya. Terus ada yang menentang. Tapi tidak apa-apa saudara, mereka mau yang apa itu, ya berkat-berkat saja, gitu. Nah, jadi saudara kita harus pilih. Kita sungguh-sungguh harus pilih. Saudara sudah dengar tadi firman itu, kita harus pilih. Karena di Ulangan, saudara ini Ulangan pasal ke-28, saudara pulang, saudara baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 68. Saudara akan ketemukan di situ bagaimana saudara itu hidup di dalam berkat Tuhan, bagaimana kehidupan saudara di bawah kutukan Tuhan. Baca, saudara, cuma satu pasal itu, saudara. 68 ayat, Saya ambil singkat saja di sini beberapa ayat. Saya baca ayat 1 dan 2, dia bilang begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, dan seterusnya. Saudara baca sampai ayat 14, itu berkat semua, ya. Diberkatilah saudara. Kalau saudara dengar, dah sulit saudara sebenarnya, ya, dah sulit. Tetapi banyak kita orang Kristen, ya, dalam ada persoalan tidak mau bergumul. Masa bodoh, cuek aja, ya, betul. Saudara harus bergumul, saudara harus berjuang, saudara harus datang dengan Tuhan. Sakit, saudara, Tetapi saudara tetap hanya bisa cari Tuhan, jangan cari manusia, karena terkutuklah manusia,
Oke. Nah, yang ayat ke-15. Ayat ke-15, oke. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Oke, saudara baca terus. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di padang. Dan seterusnya saudara baca sampai ayat 68. Oke? Jadi bisa mengerti, bukan saya yang bilang saudara terkutuk, saudara ya bagaimana, Tuhan yang bilang. Jadi kita tahu cuma taat firman Tuhan, taat ketetapan Tuhan yang hatinya tidak menjauh daripada semua itu, saudara akan diberkati. Oke. Dan satu ini hiburan daripada Tuhan. Tuhan bukan jahat. Tuhan kasih tahu kalau kamu begini kamu dihukum, kalau kamu begini kamu diberkati. Tapi pasal 30 ayat 19-20 saya bacakan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Tuhan baik apa enggak? Tuhan kasih tahu, oke? Dia perhadapkan kepada saudara dan saya, oke? Berkat dan kutuk. Tapi Tuhan bilang, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Jadi kalau saudara pilih kehidupan, saudara setia kepada Tuhan, saudara, keluargamu, anak cucumu, saudara akan diberkati oleh Tuhan, oke? Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berbalik padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Luar biasa saudara, oke? Jadi saudara, penting apa enggak? Penting saudara. Kita teruskan aja dulu soalnya. Oke. Jadi sekarang saya tanya firman, siapa yang saudara andalkan? Itu saya kasih gambaran itu. Siapa? Nah, itu Pastor Yapi yang bikin satunya ini. Cuma satu loh ya. Saya bikin dia bilang kabur, kurang jelas. Saya kirim, boleh tante saya rubah, boleh saja ya. Bapak gembala saya. Dan itu gambaran satu. Tulisan saya punya, cuma taruh tanda tanya sama manusia. Thank you. Bagus. Ya. Oke. Siapa yang saudara mau andalkan sekarang, saudara? Oke. Mengandalkan manusia? Satu slide lagi. Kalau saudara mengandalkan manusia, coba slide yang berikut. Nah itu. Saudara mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri, saudara jadi musuh sama Tuhan. Oke. Segala Tuhan bicara bisik-bisik bilang, pokoknya tidak mau dengar saudara. Oke. Dia bilang, Tuhan aku tidak butuh engkau. Oke. Gak mau dengar suara Tuhan. Oke, gue mendengar suara gue aja sendiri begitu. So, nah itu orangnya andalkan manusia, andalkan diri sendiri selalu. Oke, tidak kelihatan, gambarnya bikin jelek supaya biar kita tahu kalau kita akan jadi jelek seperti itu. Lama peduli Tuhan, pokoknya ribut sedikit sudah. Pokoknya gue mau menang sendiri saja, ya kan? Tidak mau tunggu, ya tidak mau tenang dulu, tanya Tuhan. Tidak mau ambil waktu supaya bisa berdamai. Ya. Harus begitu. Oke. Nah, Yeremia pasal 17 tadi kita sudah baca, pasal 17 kita baca lagi supaya saudara lebih jelas. Slide yang keempat dibilang beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Dia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kasihan amat saudara. Coba lihat gambarnya saudara. Saudara akan jadi begitu kayak pohon-pohon yang keempat, sudah. Oke. Yang kelima. Tadi sudah. Oh ya. Saudara itu kering, tak ada daun, tak ada itu. Pohon yang satu itu kan batangnya kering sudah itu, saudara. Jadi saudara tahu kalau sudah kering begitu dibikin apa tuh?
Ya, dipotong, dibakar, saudara. Oke, saudara. Ya, dibilang begitu. Saudara kalau baca firman Tuhan, saudara tahu Matius pasal 3 itu. Sedangkan Tuhan Yesus aja kalau jalan-jalan, lihat itu pohon ara tidak berbuah aja suruh potong. Bukan dipotong lagi, bukan. Dikasih kutuk, kasih mati. Mati betul loh, saudara. Ya kan. Kalau dengar kata kutuk, saya tekan itu kayak tidak enak gitu ya. Oke, tapi tidak apa-apa supaya kita belajar. Jadi saudara, mana enak? Oke. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun dan tidak ada kehidupan. Dia kering, dia begitu sudah mati itu, dipotong sudah jatuh sendiri lagi, mati sudah. Tidak bisa hidup lagi itu. Saudara. Mau? Ya, tidak mau saudara, tidak mau. Makanya, tidak mau. Makanya ini, oke. Makanya, ya dan apa? Oke. Kalau kita terus yang berikut, oke. Jadi saudara sudah tahu kalau saudara jauh dari Tuhan, oke, ada di bawah kutuk, itu saudara jadi begitu, saudara. Walaupun orang menikmati, wah, ada hujan, tidak kena itu, ya. Ada berkat di atas, tidak kena itu, ya. Karena sudah dibuang jauh-jauh di padang asing, sudah tanah asing, saudara. Tidak bisa menikmati. Jadi saudara kalau dalam keadaan begitu, saudara, walaupun hadirat Tuhan ada, tidak bisa rasa. Karena kita ada di bawah kutuk, ya kan? Tidak bisa rasa. Orang lagi menyanyi puji Tuhan, hati ini begini terus, hati ini kesal terus, hati ini begitu terus, saudara. Itu kutukan, saudara. Saudara mesti sadar, ya kalau hati jadi tidak enak sama teman, tidak enak sama siapa, terus tidak enak terus sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Sedangkan Tuhan bilang kalau lagi marah jangan sampai matahari terbenam. Tapi ini tidak enak terus, sudah dari minggu-minggu lalu sampai datang gereja juga menyembah Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya firman Tuhan, amin. Pasti tidak enak, cuma kita bisa pura-pura bikin enak. How are you, Japi? Oke, good, thank you. Tetapi di dalam unek-uneknya, ya. Betul enggak? Makanya Tuhan bilang, jaga hatimu itu. Hanya Tuhan yang bisa, ya, menolong kita dalam keadaan. Saudara mau komplain ke orang, saudara mau cerita ke orang, kasih keluar unek-unek, dia bilang, ya, oke. Ada orang yang bilang, marah, mau kasih keluar unek-unek. Kasih keluar unek-unek pun tidak bisa tertolong. Mana saya bisa tolong? Ini manusia biasa. Soalnya ini terjadi ada dari Tuhan punya. Ini Tuhan punya, kutukan itu dari Tuhan. Yang bikin tidak enak semua itu bukan saya. Ya, itu sudah firman. Nggak bisa dirubah-rubah. Oke. Nah, oke, kita teruskan. Yang berikut, kalau manusia mengandalkan, mengandalkan manusia adalah apa? Pilihan yang bodoh. Oke, saya tulis di situ, di slide yang itu. Mengandalkan manusia adalah pilihan yang bodoh, saudara. Kenapa mesti mengandalkan manusia? Kita manusia, ini manusia bodoh. Kita manusia, ini apa itu? Manusia yang apa? Rapuh juga. Yang tidak mungkin bisa tolong. Kita manusia, asalnya manusia berdosa yang ditolong, diselamatkan oleh Tuhan karena anugerah. Dan kita ini lagi diproses, supaya kita ini masih diproses supaya berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Bukan langsung saudara pikir terima Tuhan Yesus sudah bilang terus dibaptis keluar datang sudah sempurna. Ini bukan apa itu teh instan, kopi instan, ya. No, perlu proses. Jadi apapun yang kita alami ini, saya bicara anak-anak Tuhan. Dunia sudah parah, saudara, Jangan harap dunia bisa tambah baik, kecuali dunia dia punya apa pemimpin dan rakyat semua bertobat. Sedangkan maafkan omong jangan tersinggung. Sedangkan orang Kristen di gereja-gereja saja, saudara, masih banyak yang belum benar, masih banyak ribut sini sana. Yes. Gereja punya aja belum bisa diperdamaikan, belum bisa dibikin baik. Apa pula saudara mau pergi urus dunia? Kita siapa? Ya, hanya Tuhan, saudara. Hanya Tuhan yang bisa, saudara. Dia bilang, saya kasih ayat Yesaya pasal 30 ayat 1. Dia bilang, celakalah anak-anak
memberontak. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan dari dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Jadi saudara, kita melakukan segala sesuatu bukan dari Tuhan. Kita ini bukan langsung bisa dengar Tuhan bilang, oke, lu masuk persekutuan ini, pergi gereja ini, atau lu harus melakukan ini. Tidak bisa dengar kan saudara, oke? Tetapi kita bisa terus belajar. Kalau kita salah, kita ada Roh Kudus. Itu yang paling penting. Ya, kalau kita sudah dalam Tuhan, Roh Kudus akan kasih tahu kita. Dan kita salah, sering salah, dan kita bisa berbalik, berbuat baik, kembali kepada Tuhan. Hidup menyenangkan, menghargai pengorbanan Tuhan, menghargai kasih sayang, kesetiaan Tuhan kepada kita. Itulah yang kita bisa melakukan. Kita bisa bikin apa? Tuhan bilang sudah terima keselamatan dengan kematian Kristus. Yang perlu kita lakukan yaitu hidup kita bukan untuk kita, tetapi untuk Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, saudara. Saudara tahu cerita di Yakobus pasal 4. Masih ingat? Dia bilang, jadi kalau sekarang ada orang yang bilang, saya cuma sekedar, oke, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, oke, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu, itu untung baik toh, itu perbuatan yang baik toh, saudara. Iya kan, punya rencana baik toh, saudara mau rencana mau pergi mana, mau pergi Amerika ke, mau pulang kembali Indonesia berdagang, oke, baik. Mencari untung toh, oke. Tetapi di firman ayat 14, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, gitu. Dengar baik-baik saudara. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Oke. Sebenarnya kamu harus berkata, ini yang penting saudara. Cuma simple tapi penting. Oke, kita sering lewat. Oke. Tetapi sekarang harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Simpel toh saudara. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Kalau saudara pilih jalan sendiri, tidak tanya-tanya Tuhan, Tuhan anggap saudara itu congkak. Dan Tuhan benci orang yang congkak. Ya, nah ini. Oke. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Oke, 17 dia bilang. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Sekarang saudara sudah tahu, ini harus tanya Tuhan. Oke, saudara tidak melakukan, saudara berdosa. Jadi ingat baik-baik, saudara mau bikin apa-apa, tanya Tuhan. Kita bisa ambil langkah salah, ya kita bisa. Tanya Tuhan. Ini yang Tuhan itu, kalau saudara pikir-pikir, kok jahat amat ya. Ya, masa itu aja nggak boleh. Ya, itu aja nggak boleh. Karena hidup kita bukan untuk kita. Jadi kita hidup untuk Tuhan Yesus. Kita harus tanya. Oke, saya melayani di bawah pelayanan Bapak Gembala. Oke, jadi saya ada apa-apa, ya saya bertanya, minta izin. Oke. Saya mau menyanyi lagu apa saja saya tanya Bapak. Saudara percaya, menghargai manusia di dunia. Kalau saudara belum bisa menghargai, saudara mana bisa menghargai Tuhan? Mana bisa taat Tuhan? Bohong, ya okay? Nanti sama Bapak Gembala, sama para pelayan ribut melulu, tidak setuju, tidak mau nurut. Mana bisa kita? Ya, mau taat Tuhan. Oke. Ya, senang juga saudara kan? Oke, jadi kalau orang yang begitu, Tuhan, tadi saya sudah taruh itu di, oh ya dia, itu loh, firman Tuhan berkata terkutuklah. Gitu. Kalau saudara melakukan sesuatu bukan Tuhan yang suruh, ya, bukan dipimpin roh, saudara. Kalau sering Pak Gideon sudah bilang sering, ya harus taat ini, harus minta Roh Kudus, ya, saudara. Kelihatannya kayak aneh-aneh aja ya. Tetapi itu penting saudara. Saudara berjalan di mana, saudara mandi, saudara di mana, saudara di kamar kecil, di mana saja saudara tuh bisa bicara dengan Tuhan, saudara. Ya, saudara tidur di atas tempat tidur, sudah tidur aja masih teringat Tuhan kasih ingat.
Bangun saudara. Bangun catat. Soalnya kalau enggak saudara lupa. Itu suka lupa. Jadi harus cepat-cepat. Ingat apa saudara. Nah, Yakobus itu sudah tadi. Oke, jadi itu mengandalkan manusia. Oke, jadi terkutuklah saudara. Ingat baik-baik kalau saudara andalkan Tuhan, manusia saudara terkutuk. Nah, sekarang mengandalkan Tuhan. Oke, gambarnya bagus saudara. Oke, di slide yang ke-9 itu bagus saudara lihat. Tuhan ada di atas takhta. Oke, kita ada di bawah. Kita datang berlutut, oke, dan berkata, jadilah sesuai kehendak-Mu. Nah, belajar dari Tuhan Yesus, bukan kehendak Tuhan, Tuhan, kehendak Tuhan, jadilah. Itu saja sudah bagus. Ya, betul-betul, bukan ngomong aja di mulut, oke. Itu betul-betul sujud, betul-betul merendahkan diri. Ya, utamakan Tuhan. Itu. Oke, Yeremia 17 ayat 89, baca lagi supaya saudara, saya suka firman Tuhan, ya banyak firman Tuhan saudara. Karena firman Tuhan ini yang bisa merubah kita. Firman Tuhan ini yang bisa menolong kita saudara. Bukan omongan manusia, bukan omongan hamba Tuhan loh saudara. Oke, jadi Yeremia 17 ayat 89. Ini diberkati saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi tahun kering datang, pokoknya kekeringan, kemiskinan. Pokoknya suasana tidak enak, problem banyak datang, kita tetap berbuah. Saudara. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air itu pohon. Bagus saudara. Saudara, saya bilang Yapi, saya sampai tidak tidur. Kenapa? Excited saudara. Sekarang anak saya Peggy meminta belajar dari saya. Menantu saya tidak tahu bikin PowerPoint. Tanya dia nggak tahu. Ketawa dia. Nggak apa-apa nanti kalau dia mau saya ajar. Tahun 2006 saya pergi TAFE. Yang ajak saya pergi ke TAFE yaitu saudari saya Foni. Foni ini membawa saya, memberkati saya dengan banyak hal. Foni ini, dia ajak ayah pergi masuk TAFE. Dia yang bawa, nggak bayar lagi toh. Jadi pergi sekolah. Jadi itu saya belajar komputer, terus saya bisa bikin macam-macam itu saudara. Tahun 2006 saudara, oke. Tapi habis itu sudah ada sekolah. Kenapa? Jangan korek-korek, oke? Dengar firman Tuhan untuk diri sendiri, jangan korek-korek orang lain, oke? Jadi saya pergi belajar. Jadi saya dulu, maafkan ya, belum ada yang bikin PowerPoint. Saya sudah asik-asiknya toh, sok-sok lagi bukan. Excited saudara, oke? Bisa bikin lucu, bisa bikin macam-macam. Saya ingat kaum wanita itu juga Pak Gideon tahu toh, saya bikin ada PowerPoint-nya, ya kan? Ada gambar manusia yang bisa bergoyang-bergoyang, macam-macam lah. Saya sudah bisa bikin apa saudara? Bikin gambar-gambar, terus taruh lagu, bikin jadi film begitu. Bisa dulu, Oke. Terus sudah belakangan kita ganti komputer, terus mungkin belakangan sudah kelihatan ada PowerPoint, sudah tidak pernah bikin, lupa, terus sampai kali yang lalu, bulan yang lalu. Ya, saya usaha keras karena juga gara-gara mau satu Tuhan Yesus di atas salib itu. Nah, terus sudah terus si Firman bilang kasih selamat ulang tahun supaya tante mungkin di encourage supaya belajar terus PowerPoint begitu supaya lebih canggih. Jadi saya bikin lebih canggih. Saya mengerti, saya sekarang tahu. Masih ada yang belum tahu, tetapi itu oke. Anak saya minta mau belajar. Oke, datang mama ajar. Coba lihat. Sudah tua tapi saudara tidak susah sebenarnya ya, cuma kita udah lupa ya kalau belajar ya. Saya sudah tahu, saya cari gambar-gambar, saya cari di mana. Pastor Yapi bilang geser dari sini dapat itu gambar, klik kiri, geser, menggeser masuk di saya punya PowerPoint di slide.
Tidak bisa, slide ada di lain tempat. Ini ada di lain tempat. Oh, belum bisa, itu masih belum bisa, Mas. Sudah lupa. Saya tahu, kalau geser dekat-dekat aja. Yang ajar saya juga kirim email kasih Pastor Yapi. Pastor Yapi ajar saya, baru pernah tahu orang bisa ngajar orang pakai bahasa dan gambar, tunjuk-tunjuk di dalam WhatsApp. Hebat itu. Jadi saya sudah belajar bulan yang lalu, sekarang sudah bisa kirim. Suruh periksa, dapat dia terima. Oke. Belajar saudara, belajar. Hidup ini tidak pernah berhenti. Mau belajar apa saja kalau mau pasti bisa jadi. Oke. Tidak perlu bilang orang mesti pintar, orang nggak sekolah. Sini bahasa Inggris juga nggak bisa, nggak sekolah di sini macam-macam aja. Oke. Jadi saudara, oke, seperti pohon yang ditanam di tepi air, saudara. Itu tanam segar luar biasa, kalau saudara lihat aja sudah enak. Oke, jadi kita tuh yang ada di bawah berkat Tuhan itu, kehidupan kita ini kalau orang ketemu kita tuh orang senang. Oke, senang lama-lama tidak ketemu. Bukan bilang saya hebat, tapi saya ini, ya kemarin naik di cruise, ya tanya itu si Foni sama Ellen. Wih, itu manusia begitu banyak, saya sampai sudah lupa ini yang siapa, ini yang nama apa. Datang, oh Ibu Jasmine ya, oh Jasmine ya, oh Jasmine, saya ini Tina. Oh, oke. Pokoknya saudara datang. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya berpakaian bagus, atau bukan saya gaya apa, milioner, tas juga tas murahan. Oke. Tapi saudara kalau betul-betul saudara itu ada di bawah berkat Tuhan, saudara itu bersuka cita, itu semua hati saudara itu yang paling damai kalau saudara ada di berkat. Sudah tidak unek-unek toh. Kalau saudara tahu, kalau saudara ketemu ada lihat orang yang mukanya cemberut, unek-unek, ya itu pasti ada problem. Ya, Tuhan berkati supaya tidak ada unek-unek lagi. Hati harus bersuka, karena ini semua dari dalam. Yang keluar ini dari dalam, cahaya muka aja dari dalam, saudara. Pembicaraan, kata-kata semua kan dari dalam. Ya, itulah diberkati. Tuh, ada buah-buah, coba tunjuk itu. Pasti dia buah-buah yang banyak. Kasih slide yang berikut, Bang. Dek. Coba kasih slide yang berikut itu. Itu banyak buahnya tuh. Buah apa itu saudara? Tapi banyak itu saudara. Oke, saya cari buah yang paling banyak. Dia ada banyak gambar-gambar, banyak gambar. Saya cari yang ini aja, lucu saudara. Oke, nah sudah buah banyak saudara. Oke, nah jadi saudara, dalam keadaan kita diberkati, persoalan ada, bukan tidak ada. Kita juga setengah mati bergumul, saudara. Oke, sakit juga, saudara. Ya, rasa mau menyerah, sudah masa bodoh. Oh, emangnya gua apa dia orang-orang Indonesia sudah bilang, oke? Emangnya gua pikirin. Tapi saya tidak suka itu. Hamba Tuhan, orang Kristen tidak boleh ada perkataan begitu. Ada persoalan apa, ada apa, orang-orang apa, tidak boleh bilang emangnya gua pikirin. Harus pikirin. Harus pikirin, oke? Karena saudara. Masa saudara kita ya sama-sama saudara semua, masa kita nggak pikirin, nggak peduli, jadi mau enak aja. Biar gua pusing apa dia bilang, ya kan? Biar aja dia masa bodoh, dia mau marah, dia mau apa. Jangan saudara. Kasihan. Ya kan. Kalau orang itu lagi marah, lagi itu apa juga. Kita jadi tidak enak karena kita saudara. Ya. Dia bilang kalau ada yang sakit, kita juga ikut sakit loh. Ya. Telinga sakit, gigi sakit, apa saja sakit, kita sakit enggak yang lain-lain. Sakit saudara, oke. Terus mau bilang, masa bodoh tidak peduli itu orang. Firman Tuhan bilang, yang kelihatan yang paling kecil, yang kelihatan yang tidak berguna, itu yang perlu diperhatikan lebih. Nah, itu yang susah. Jadi orang yang bikin jengkel, saudara, kalau ikut manusia, kalau saudara kita masa bodoh, toh ya kan? Peduli amat, harus peduli. Kalau tidak, saudara tidak ada di bawah berkat, kita ada di bawah kutuk. Jadi tidak enak terus, oke? Oke? Nah. Jadi persoalan ada, ingat baik-baik ya, tidak pernah. Tetapi kalau kita ada di bawah berkat, oke, tekanan apa saja, kita berjuang terus bergumul, Tuhan akan bela, Roh Kudus akan pimpin kita. Asal kita mau, kita masa bodoh tidak bisa, oke, harus dibereskan begitu. Dengan Tuhan, paling minta Tuhan tolong kita, oke. Nah, mengandalkan Tuhan adalah pilihan yang bijaksana, oke.
Mazmur pasal yang ke-1. Saya ambil ayat ini, saya tidak tahu pokoknya apa aja saya ambil. Saya mau ganti, ya tanya ada mau ganti apa enggak. Kalau saya mau ganti nanti besok ganti lagi, kalau lusa ganti lagi. Soalnya dia datang ya kan macam-macam ya. Sudah tinggal begitu aja nanti saya. Oke, Mazmur pasal 1. Oke, saudara kita bacakan saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pergaulan penting saudara. Pergaulan penting. Saudara bukan bilang larang tidak boleh bergaul dengan orang-orang jahat, orang-orang berdosa. Bukan. Kita boleh. Tetapi jangan sampai kita duduk terus ngomongin orang. Ya kan duduk terus. Sudah setuju begitu. Oke, tapi kita perlu bergaul, tidak boleh menjauhkan diri karena kita perlu doakan mereka dan kita perlu memberitakan Injil, kita perlu supaya mereka diselamatkan. Ya. Jadi kita perlu, oke? Jadi bukan bilang kita terus lihat orang ini orang pencemooh kita jauh-jauh, bukan. Oh ini orang ini suka orang berdosa kita jauh-jauh, bukan maksud begitu. Tapi jangan sampai kita jangan. Tetapi ayat kedua, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, oke. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, karena saudara kita bilang doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Tapi saudara banyak doa yang tidak dijawab oleh Tuhan, tahu? Tapi firman Tuhan bilang bukan semua doa. Orang yang hidup tertanam di dalam Tuhan, orang yang bilang aja ranting-ranting yang melekat dengan pokok anggur, oke? Pasti berbuah, oke? Jadi kalau hidup kita itu melengket dengan Tuhan, tidak terlepas, oke? Doa-doa kita itu permintaan-permintaan kita pasti sesuai dengan kehendak Tuhan, dari pokoknya datang. Nah itu yang penting. Jadi kita jangan minta ikut kita punya mau ya. Tentu saja tidak sampai ayam keluar gigi. Ayam sudah keluar gigi belum dapat. Oke? Jadi mesti tahu kehendak Tuhan, mesti tahu firman Tuhan, mesti tahu sikap sifat Tuhan. Ya, mesti tahu semua itu. Baru kita bisa doa minta Tuhan. Minta yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu ada di sini. Nah, jadi saya bilang kalau saudara tidak pegang firman Tuhan, tidak baca firman Tuhan, tidak renungkan firman Tuhan, ya siang dan malam, hari Rebo ada hamba Tuhan yang ajar kepada kita. Kalau isi kita punya hati pikiran sudah dengan firman Tuhan, tidak ada lagi hal-hal macam-macam yang bisa masuk. Betul? Nah, kita baca terus. Oke. Jadi kesukaan saudara begitu apa enggak? Ialah Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan yang merenungkan itu siang dan malam. Makanya malam-malam, tengah malam juga bisa bangun, ya kah? Bangun mau catat lagi firman Tuhan, Tuhan lagi kasih ingat apa. Itulah maksudnya saudara. Makanya tidak semua ayat-ayat saya bisa taruh di situ, karena ayat-ayat lain ayat-ayat cuma Tuhan kasih ingat tambahan-tambahan apa aja. Jadi bukan bilang kita siap firman Tuhan ini makanya orang karam buku habis sudah taruh sudah di situ saudara. Nah kita renungkan terus kembali siang dan malam. Saudara walaupun bilang pergi jalan holiday kayak pergi naik cruise kayak itu pikiran pasti di sini saudara. Iya pasti di sini. Tidak mungkin. Sudah bilang mandi orang kadang makanya tuh tadi pagi aja masih begini terus ya. Saudara renungkan firman siang dan malam, oke? Firman ini yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Saya mau kasih satu ayat lagi di luar daripada ini. Kisah Rasul pasal 17 ayat 11. Ini sudah ulang-ulang saya ngomong. Om John juga suka sekali kutip ini. Dia bilang orang-orang Yahudi, Paulus dan Silas mereka menginjil di Berea. Ini saya bicara tentang Berea, oke? Di Berea, oke? Orang-orang Yahudi yang di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Oke, luar biasa. Oke, jemaat-jemaat yang ada di Eklesia Eastern hatinya harus lebih baik daripada yang di luar di mana saya tidak bilang. Oke, harus lebih baik. Kalau
Ada kalonya. Oke? Bukan begitu terus, eklesia hebat. Kalau dia bilang, oke? Bukan kalau dia bilang. Karena, mereka menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Makanya saya bilang, saudara catat, saudara catat, hamba Tuhan kasih ayat firman Tuhan atau apa begitu. Saudara, tidak mungkin saudara pulang, saudara mau buka ini baca. Tapi saudara catat. Saudara, di sini ini banyak kertas-kertas ini, saudara. Tanya hamba Tuhan yang berdoa khotbah di sini, apa Yasmin yang di situ catat enggak? Setiap kali catat, saudara. Catat itu ayat firman. Tidak usah catat itu kata-kata. Orang-orang besar punya kata tidak terlalu penting. Firman Tuhan penting. Jadi kita bisa lihat lagi, saudara. Kita bisa baca lagi, saudara. Terlebih lagi, saudara, kadang-kadang hamba Tuhan kasih ayat yang salah-salah. Asal dia berkhotbah pintar aja, di sini pernah terjadi. Bukan ini pengalaman saya. Semua ayat yang saya catat, semua ayat tidak cocok. Nah, bagaimana tuh? Jadi kita mesti, saudara, perhatikan firman Tuhan. Firman ini yang menyelamatkan. Firman ini yang bisa mengubah sifat kita, kehidupan kita, kesalahan-kesalahan kita. Firman ini yang bisa kita pakai untuk menasihati dan menegur orang-orang. Yes. Jadi penting sekali firman Tuhan, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, saudara mau marah ya. Kalau saudara, saya tidak suruh sebenarnya saudara duduk baca. Saudara, kita sekarang kan sudah ada itu. Terlebih saudara, banyak renungan-renungan yang dikirim tiap hari. Ibu Judi kirim renungan. Ya, di mana orang kirim banyak. Saudara baca. Ya, ceritanya itu dia punya apa? Kita paling penting dia punya ayat. Ayat firman Tuhan itu saudara perlu baca. Saudara. Dia bilang. Jadi kita ikut Tuhan, dia bilang. Nah, itu Mazmur pasal 1 sampai ayat 3, ayat 1 sampai ayat 3. Pokoknya orang yang itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sudah hidupnya luar biasa. Seperti apa tuh? Pohon ya yang tidak layu daunnya. Tetapi dia punya ayat yang seterusnya, saya tidak kasih masuk di situ. Saudara dengar saja karena nanti terlalu panjang. Ayat yang keempat dan keenam, ayat selanjutnya yang 3 ayat itu dia bilang, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti apa? Sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik itu tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi saudara tahu tadi kita ngomong orang yang taat firman Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, diberkati Tuhan. Tetapi yang tidak, yang fasik, yang tidak pedulikan Tuhan, ya itu hidupnya. Akhirnya, saudara. Jadi kita tidak mau jadi seperti demikian. Sudah 4 jam toh. Nah, ya saya rasa cukup. Makanya saudara saya pikir firman Tuhan saudara kita semua hafal. Siapa yang tidak hafal? Amsal pasal 4 ayat 23 hafal dong buat saya. Tidak usah pendeta. Yang lain ada hafal. Amsal pasal 4 ayat 23. Siapa yang bisa angkat tangan? Hadiah. Semua tahu tidak melakukan. Dia bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Semua ini yang jahat semua ada di dalam sini toh. Dia bilang, hati ini yang berkuasa. Hati. Pokoknya apa saja diturun pergi di hati yang merusak. Merusak hubungan kita dengan Tuhan, hati kita. Merusak hubungan kita dengan sesama teman-teman kita, hati kita. Ya, hati kita yang jahat, yang tidak mau mengalah. Payah sudah. Betul ya, Pak Yapi? Nah, kita bilang begini, kita kasih yang terakhir aja. Nah, saya tidak ada di situ, tapi saudara bilang. Dia bilang Yeremia pasal yang ke-17. Tadi kita baca sampai ayat 8. Sekarang saya mau tambahkan ayat 9 dan 10. Kalau mau kasih keluar dipersilakan.
saudara, saya ngomong sama menantu saya bilang, Mama kalau mau kasih tulis ini ayat-ayat semua, ya nanti penuh di situ. Saudara, karena saya duduk di situ, kalau saya baca kadang-kadang tidak nututi, tidak selesai, betul enggak? Tidak jelas, tidak bisa menangkap, benar? Tapi kalau saudara dengar, ya bisa lebih menangkap, betul? Dan kalau saudara catat, lebih hebat lagi, saudara. Percaya saya, percaya. Panino, betul toh Panino yang catat? Ya, oke. Nah, jadi dia bilang begini, ayat 9 dan 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Tak ada orang yang tahu. Oke. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yes, see? Jadi Tuhan itu menghakimi saudara, oke? Tuhan beri balasan itu. Dia lihat kita punya kerja. Saben hari datang ya melayani Tuhan, berkhotbah, main musik, pimpin pujian, pokoknya melayani antar orang tua. Pokoknya pelayanan semua itu. Oke, pokoknya Tuhan mau. Tetapi di sini dia bilang hati. Oke? Kita boleh melayani tetapi hati kita belum tentu baik. Ya. Kita datang ke gereja tapi hati kita belum tentu baik. Hati kita ini ada luka, ya kan? Ada macam-macam lah. Hati yang membantu memberontak. Saudara kan tidak bisa lihat. Saya lihat saudara. Oke, muka-muka saya sudah lihat. Tapi saya nggak bisa lihat hati saudara. Ya itu sayang. Saya lihat senyum-senyum itu. Senyum, banyak yang senyum-senyum toh. Ya. Ya. Tetapi di dalam hati mana saya tahu. Lagi maki-maki Jasmine, lu banyak ngomong aja. Ya. Enak aja lu, ya kan? Sudah tua, sudah mau mampus, ya kan? Mana tahu saudara. Tapi ingat baik-baik saudara, hati-hati Tuhan lihat hati saudara. Dia bilang siapa yang tahu, oke? Tidak ada yang tahu, oke? Tapi Tuhan tahu. Dia bilang dia yang tahu. Dia bilang aku, Tuhan. Dia yang menyelidiki, oke, hati dan batin saudara. Yes. Kadang-kadang kita nggak peduli toh. Kita sibuk melayani. Oke, orang bikin salah kita maki-maki. Pokoknya orang salah ngomong dalam mimbar sini salah ngomong, ada yang tersinggung lagi mungkin. Ya, maki-maki. Saudara, saya mau kasih tahu. Kalau saudara dengar firman Tuhan, kalau saudara ya dengar khotbah, saudara kalau kita tersinggung, oke. Kadang-kadang saya disinggung itu Pak, itu saya kadang-kadang Pak Gideon udah saya Pak nyindir ya Pak. Tapi enggak marah. Ya. Karena itu oke. Ya kan? Kita yang merasa. Karena kita yang ada melakukan begitu, kita tersinggung. Kalau kita pikir ini pasti ngomong saya. Padahal belum tentu ngomong saya. Tetapi kalau kita tertegur, oke, tetapi jangan marah. Oke. Kalau tertegur terus marah-marah, ya kan? Ya janganlah saudara. Karena Tuhan lihat hati saudara. Ingat baik-baik, ini ingat baik-baik. Makanya bilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Oke. Ya. Dari situ bukan terpancar. Ya. Pancar kehidupan. Ya. Oke. Jadi Tuhan akan membalas saudara. Saudara mau Tuhan balas yang baik. Apa Tuhan balas. Saya kasih itu bagus saudara. Lihat itu. Ada pisau silet lagi saya lihat. Ketemu ini. saya lihat ini. Apa cari. Kalau saudara buka sudah mengerti tahu YouTube. Saya tadinya buka bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Oke tulis pakai. Oh dia keluarnya lain. Karena mungkin salah bahasa Inggris Indonesia beda. Jadi saya pikir kok keluarnya lain. Saya mau cari ini kok keluarnya lain. Jadi saya coba pakai bahasa Indonesia. Keluar saudara. Indonesia juga Google kasih keluar saudara. Lebih jelas lagi cocok buat orang Indonesia. Oh, lihat itu. Bagus kan saudara? Hati sudah rusak keras. Sudah pokoknya peot-peot sini sana. Tetapi ada pisau silet saudara. Perlu dibenahi saudara. Izinkan Tuhan membenahi kita. Supaya hati kita menjadi baik. Oke, saudara setuju? Nggak marah kan? Ya, dengar itu kata kutuk dan berkat nggak marah toh.
Jangan mau dengar berkat aja, berkat aja, berkat aja. Saudara, ada hamba Tuhan yang dia bilang apa? Berkat, berkat, berkat saja, oke? Jadi dosanya sudah tertutup dengan Tuhan Yesus di atas. Jadi kalau Allah Bapa kalau lihat, ada hamba Tuhan yang bilang begitu loh. Itu apa dia bilang? Hyper grace. Hyper grace, oke? Grace, apa? Grace bilang apa? Grace bahasa Indonesia. Pokoknya karunia anugerah Tuhan itu dia bikin berlebih-lebihan sehingga manusia tidak takut dosa. Karena dosa kamu tertutup. Dosa sudah diampuni Tuhan. Tetapi dosa yang sekarang-sekarang itu tidak ditutup oleh Tuhan Yesus. Allah Bapa melihat, dia nggak lihat Tuhan Yesus aja. Jadi kita enak-enak dosa di bawah. Nggak, dia lihat kita. Oke? Ingat baik-baik saudara. Jadi ada yang marah dulu bilang, dia mau jangan saudara, izinkan saudara semua itu. Karena ini penting buat kita. Oke? Oke. Nah sekali lagi saya mau kasih ingat, saya dalam pergumulan. Makanya jadi saya nangis juga. Oke? Tapi ya, jadi firman ini buat saya, menegur saya, menguatkan saya. Saya harus kuat kembali pada Tuhan. Ya. Terus ya berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Orang manusia mau bicara apa? Ya tidak apa-apa. Berdiri di dalam atas kebenaran firman Tuhan. Karena manusia buat apa? Takut manusia. Manusia firman Tuhan bilang cuma bisa kasih mati saya, bunuh saya. Mati. Tapi Tuhan, takutlah akan Tuhan. Karena Tuhan bisa membunuh saudara, membinasakan saudara. Itu. Takutlah kepada Tuhan. Berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Oke? Oke, kita tutup. Tapi saya minta Pastor Yapi coba bawa kita satu lagu. Ini lagu juga sudah terakhir, baru ingatnya juga sepotong. Oke, kita mari saudara kita bangkit berdiri, saudara kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta Tuhan lidiki hati kita ini. Karena hati kita ini yang paling penting. Toh.